Pernah nggak sih kalian mikir seberapa besar peluang kita buat dipanggil guru buat maju ke depan? Wah, itu sih tergantung nasib dan keberuntungan nggak sih? Itu juga bukan cuma keberuntungan, itu namanya peluang dan bisa dihitung pakai matematika. Nah, biar gak cuma nebak-nebak doang, hari ini kita bakal bahas materi peluang. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang peluang kejadian tunggal. Peluang kejadian tunggal memiliki rumus PA sama dengan NA per NS. Dengan NA adalah banyaknya kejadian dan NS adalah banyaknya ruang sampel. Di sini ada contoh soal. Ada 36 anak di kelas dan akan dipilih satu untuk maju mengerjakan soal. Maka PA banyaknya ruang sampel ada 36 dan banyaknya kejadian ada 1. Jadi peluangnya adalah 1/36. Untuk contoh soal kedua, ada banyaknya angka 5 saat dadu dilempar sekali. Jadi NA-nya adalah 1 karena angka 5 pada dadu hanya ada satu sisi, dan untuk NS-nya ruang sampelnya ada 6 karena dadu memiliki 6 sisi. Jadi untuk peluangnya adalah PA sama dengan NA per NS. NA-nya 1, NS-nya 6. Jadi peluang angka 5 pada dadu sekali lempar adalah 1/6. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rumus saling lepas. Tentang peluang saling lepas ini, semisal rumusnya itu P A union B. Ya. Sama dengan PA plus PB. Nah, A-nya di sini itu ibaratkan A dan B ini ibaratkan sebuah dadu. Yang A diminta untuk menghasilkan 3, yang B diminta untuk menghasilkan 5. Mereka masing-masing bisa dilempar bersamaan atau di waktu yang berbeda. Tapi karena kalau dilempar cuma 1, misalnya hanya dilempar A tidak mungkin bisa menghasilkan 3 dan 5 sekaligus. Nah, untuk tidak saling lepas sendiri, untuk rumusnya di sini kita menggunakan PA union B sama dengan PA plus PB. Untuk perbedaannya dengan saling lepas yaitu di sini ditambahkan kurangi PA irisan B. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peluang kejadian saling bebas. Aku jelasin secara singkat ya. Jadi, dua kejadian dikatakan saling bebas jika kejadian yang satu tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian yang lain. Contoh kejadiannya adalah melempar koin dan melempar dadu. Hasil koin tidak akan mempengaruhi hasil lempar dadu. Nah, berikut ini rumus dari peluang kejadian saling bebas. Biar lebih paham, kita bakal langsung masuk ke contoh soal. Dari soal ini, kita dapat memisalkan dua himpunan, yaitu kejadian E adalah terambilnya kartu as, dan kejadian F yaitu terambilnya kartu spade. Nah, dari situ juga kita dapat menentukan bahwa peluang terambilnya kartu as atau PE adalah 1/13 dan peluang terambilnya kartu spade yaitu PF adalah 1/4. Kita juga mengetahui bahwa peluang terambilnya kartu as dan spade adalah 1/52. Selanjutnya tinggal kita masukkan saja ke rumus himpunan ini, yaitu peluang terambilnya kartu as dan kartu spade sama dengan peluang terambilnya kartu as dikali peluang terambilnya kartu spade. Nah, hasilnya di sini kita dapatkan sama. Jadi, kejadian E dan F merupakan kejadian saling bebas. Selanjutnya, peluang kejadian tidak saling bebas. Dua kejadian dikatakan tidak saling bebas jika kejadian yang satu mempengaruhi peluang kejadian yang lain. Contoh kejadiannya adalah mengambil 2 bola berturut-turut dari kotak tanpa mengembalikan. Pengambilan pertama mempengaruhi peluang pengambilan yang kedua. Nah, ini adalah rumus dari peluang tidak saling bebas. Kita akan langsung ke contoh soal. Dari soal ini kita dapat memisalkan mobil seluruhnya adalah S, mobil Avanza adalah A, dan mobil Kijang adalah K. Kita dapatkan di sini NS adalah 52, NA adalah 4, dan NK sama dengan 4. Di sini kita juga dapat peluang mobil Kijang dengan syarat Avanza sama dengan 4/51.
Lalu langsung saja kita masukkan ke rumusnya, yaitu peluang Avanza dan Kijang bersama dengan peluang Avanza dikali peluang Kijang dengan syarat Avanza, yaitu 4/52 dikali 4/51, hasilnya adalah 4/663. Selanjutnya, peluang kejadian bersyarat. Jika kejadian A dan B tidak saling bebas, maka peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu. PA garis B itu bisa kita baca dengan syarat. Jadi, PA dengan syarat B atau artinya peluang dengan kejadian A ini terjadi dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu. Sama dengan PA irisan B per PB, di mana PB tidak boleh sama dengan 0. Jadi, PA garis B adalah peluang kejadian A jika kejadian B terjadi terlebih dahulu. Oke, berikutnya peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi terlebih dahulu. Ya, berarti itu tinggal dibalik aja ya. Jadi, PB garis A atau PB dengan syarat A adalah PA irisan B, sama dengan peluang kejadian A dan B per PA. Sekarang kan syaratnya kejadian A terjadi terlebih dahulu, di mana PA tidak boleh sama dengan 0. Kita lanjut ke contoh soal. 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Jika jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4, tentukan peluang mata dadu pertama sama dengan 1. Nah, itu biar gak membingungkan, udah ada ruang sampelnya. Jika jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4. Jika di sini menunjukkan syarat, jadi mata dadu yang muncul kurang dari 4 itu terjadi terlebih dahulu. Atau kalau di rumus PA garis B, maka ini adalah kejadian B. Lalu, tentukan peluang mata dadu pertama sama dengan 1. Itu sama dengan A. Jadi kita disuruh mencari peluang A garis B. Jadi untuk mencari PA garis B, kita harus mencari PA irisan B dan PB. Sebelum cari P, kita harus cari N-nya dulu. Jadi NA irisan B sama NB. Kita mulai dari kejadian B. Jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4. Dari sampel ini yang jumlahnya kurang dari 4 kan ini dan ini. Ini sudah lebih dari 4. Jadi cuma 3 titik sampel aja ya. Lalu mata dadu pertama sama dengan 1. Berarti kan pertama 1, lainnya bisa bebas. Jadi ini adalah A. Nah, kalau udah ketemu A dan B, itu berarti 1, 1 dan 1, 2 yang ada di dalam AB itu udah ketemu A irisan B-nya. Kan jadi kita bisa hitung yang pertama, PA irisan B sama dengan NA irisan B per NS. Ada 2 yaitu 1, 1 sama 1, 2. Berarti sama dengan 2 per NS-nya 36. Coret 1, coret 18 sama dengan 1/18. Kita cari PB-nya sekarang. PB berarti semuanya ya, baik yang termasuk dalam A maupun bukan. Ada 3 berarti. PB sama dengan NB per NS. 3/36. Coret 1, coret 12 sama dengan 1/12. Lalu kita masukkan ke rumus yang atas. Berarti sama dengan PA irisan B itu sama dengan 1/18 per PB-nya 1/12. Kita kali balik jadi 1/18 kali 12/1 atau bisa kita tulis 12. Kita bagi 6, 18 jadi 3, 12 jadi 2. Berarti 12/3. Jadi jawaban dari soal ini 2/3. Nah, jadi kesimpulannya, peluang itu bukan cuma tentang angka, tapi juga tentang kita mengambil keputusan dalam hidup. Betul, memahami peluang membantu kita berpikir secara logis, seperti pengusaha yang menghitung resiko bisnisnya. Dalam game strategi juga sama, kita harus menghitung kemungkinan menang dan kalah sebelum bertindak. Jadi peluang itu praktis banget. Makanya peluang itu investasi jangka panjang, bukan hanya untuk ujian saja, tetapi juga untuk berpikir kritis kita.